Ustaz, bagaimana cara kita terhindar dari penyakit hasad? Karena terkadang muncul hasad secara spontan. Yang pertama, ibu mesti sadar bahwa ibu sudah kena penyakit. Berapa banyak orang yang tak sadar bahwa dia sakit. Corona ini berbahaya, Bu. Tapi ada yang lebih bahaya. Apa itu? Orang yang tak sadar bahwa dia sudah kena corona. Akhirnya dia pergi ke rumah sakit tanpa pakai penutup mulut. Batuk-batuk dia, bersin-bersin, maka semua orang kena. Gara-gara apa? Gara-gara tidak sadar. Yang kedua, sadar apa efeknya. Kalau saya sudah kena penyakit hasad, iyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Takutlah kamu pada penyakit hasad, karena hasad itu akan memakan semua amalmu sebagaimana api dimakan kayu bakar. Puasa sunatmu terbang, zakatmu melayang, perbuatan baikmu hilang gara-gara penyakit hasad. Corona hanya membuat orang mati, tapi amalnya tak mati. Matinya pun mati syahid, tapi hasad hilang amal, bisa mati su'ul khotimah. Maka kalau terlintas dalam hati hasad, hilangkan. Yang ketiga, doakan orang yang kau hasad itu. Kau hasad pada siapa? Saya hasad sama kawan saya ini Pak Ustadz, saya sama sekantor sama dia. Terus tiba-tiba dia nikah, saya pun nikah. Terus dia sekarang sudah menggendong anak. Saya sampai sekarang belum punya anak. Kapan nikahnya? Januari kemarin. Baru 4 bulan dia udah punya anak. Iya. Itu kau tak perlu hasad. Itu anak zina. Yang hasad itu adalah sesuai hukum syar'i. Tiba-tiba hasad, datang hasad. Bagaimana cara menghilangkan hasad? Kau mesti datang ke rumahnya, belikan baju anaknya, tak ada baju popok, tak ada, belikan sabun mandi bayi, datang situ, gendong anaknya, doakan, barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa razaqta birrahu wa balagha asyaddahu. Itu cara menghilangkan hasad. Selamat ya, lucu anaknya. Yang keempat, engkau doakan dia an zahri qalbin, dari rumah. Tahajud kau tengah malam, doakan, ya Allah, ini kawanku sudah kau belikan dia kerja yang mapan, duitnya banyak, jadikan dia istiqomah. Itu cara menghilangkan penyakit hasad. Yang kelima, yang terakhir, doakan dari dalam hati, Allahumma tahhir qalbi minal hasadi. Jauhkan aku dari penyakit hasad, sucikan hatiku dari penyakit hasad. Itulah 5 cara untuk mengobati diri supaya jangan kena penyakit hasad. Pertanyaan yang terakhir, yang keenam, bagaimana kalau ada Pak Ustadz, suami saya kerja di rumah sakit pemerintah. Suami saya kerja di rumah sakit pemerintah, lalu kemudian dia bisa mengambil obat batuk, obat mencret, obat suntik, obat ini, dibawanya pulang ke rumah. Apa hukumnya itu Pak Ustadz? Rumah sakit ini rumah sakit siapa? Rumah sakit pemerintah. Rumah sakit kabupaten, iya. Satu daerah itu berapa penduduknya? 100.000 orang. Maka suamimu di akhirat akan memikul obat-obat ini, minta maaf kepada 100.000 orang pemilik. Karena ini milik rakyat, bukan punya dia. Dia sudah digaji, dia sudah dapat uang tunjangan, dia sudah dapat gaji tiap bulan. Maka perbuatannya dicurang. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Berapalah harga obat itu? Obat itu murah. Tapi kenapa orang suka curang? Sesungguhnya bukan pada murahnya itu, tapi ada kenikmatan. Ada kenikmatan ketika curang itu. Harga obat itu tak seberapa, mungkin harganya cuma 5-10 ribu. Tapi begitu pulang ke rumah, wah ini obat apa? Gratis loh, gratis. Disitulah zuyyina lahum su'u a'malihim. Setan menghiasi perbuatan, seolah-olah kau sudah berhasil menipu, padahal sebenarnya kaulah yang tertipu. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Hati-hati. Mudah-mudahan kita selamat dari penyakit-penyakit ini. Jadi yang sudah-sudah lalu gimana Pak Ustadz? Hitung berapa obat yang sudah kau curi, kau ambil selama ini. Hitung berapa, balikkan ke masyarakat. Gimana cara ngitungnya Pak Ustadz? Berapa obat yang sudah kau ambil? Obat mencret, sakit kepala, diabetes, semua obat-obat, jarum suntik segala macam, kumpulkan. Hitung berapa total harganya. Serahkan ke lembaga masalih ammah, masyarakat umum, sekolah agama, panti, fakir miskin, masjid. Masukkan duitnya, serahkan situ.
Tak perlu kau katakan inilah uang duit obat yang kucuri selama 3 tahun kerja ini tunai, tak perlu. Serahkan untuk namanya mengembalikan uang umat kepada umat. Jangan buat lagi, jangan buat lagi. Dimanapun kerja, baik rumah sakit kabupaten, provinsi maupun nasional. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari perbuatan yang haram insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.